Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Wiarti dengan ujung NIM 7075. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai praktikum pada materi keempat, pengenalan format GeoJSON dan web server lokal. Oke, di sini kita sebelum memulai pengolahan data, kita harus menyiapkan terlebih dahulu pada hasil data materi kedua dan materi ketiga, karena nantinya akan kita olah ke materi keempat ini. Kemudian kita harus membuat folder terlebih dahulu di bagian local disk C. Nah, untuk di local disk C ini kita ke xesamp, kemudian di ht. Di sini kita membuat folder dengan nama WebGIS, kemudian dalam WebGIS kita membuat dua folder, GeoJSON dan JS. Ketika sudah, kita boleh membuka pada ARISPRO mengenai batimetri pada materi kedua. Untuk di sini kita membuka open attributable pada bagian yang 1 meter, 5 meter, 10 meter, kemudian hutan mangrove dan juga zona pemukiman. Nah, kemudian jika sudah kita dapat add data untuk di bagian hutan mangrove. Nah, untuk fields-nya ini hasil dari add data. Dan di sini kita menghapus beberapa dari yang tidak digunakan karena nantinya dapat kita tampilkan untuk yang di bagian di sini. Kemudian jika sudah, untuk yang 1 meter, 5 meter, 10 meter, kita dapat ke bagian geoprocessing. Nah, untuk di geoprocessing ini kita ke bagian tools, kemudian akan muncul geoprocessing. Nah, di geoprocessing ini kita ketik feature to JSON. Nah, untuk di bagian feature to JSON, di sini di input feature ini kita masukkan satu persatu dari 1 meter, 5 meter, 10 meter, hutan mangrove dan zona permukiman. Nah, ketika sudah kita masukkan, untuk outputnya ini kita simpan menggunakan format yang sudah ada. Dan di sini ada yang sudah saya olah terlebih dahulu. Ini ada 1 meter, 5 meter, 10 meter, hutan mangrove dan zona pemukiman. Dan jangan lupa diberi format GeoJSON file atau GeoJSON. Nah, jika sudah, ini nanti kita checklist yang include Z dan include M. Kemudian format ini juga kita centang. Jika sudah, kita lakukan run. Karena saya sudah selesai, maka sudah bisa dilakukan di pengolahan selanjutnya. Kemudian selanjutnya, jika sudah, kita ke bagian software Sublime. Nah, untuk di sini sebelumnya kita sudah menyiapkan skrip yang sudah disediakan oleh asisten. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa skrip-skrip yang nantinya dapat ditampilkan di step selanjutnya. Untuk di sini ini ada file pemukiman, hutan mangrove, hutan LR, area 1, area 5. Dan di sini kita hanya memakai bagian zona pemukiman, hutan mangrove 1 meter dan 5 meter. Nah, di sini yang tidak terpakai selebih dari ini cukup dihapus saja. Kemudian untuk nama foldernya harus menyesuaikan dengan apa yang kita simpan, yang seperti di ARISPRO tadi. Nah, ini sudah disesuaikan seperti yang disimpan dalam folder. Nah, jika sudah, kita dapat menyimpannya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita dapat membuka SAM control panel. Nah, di sini kita dapat melakukan start pada Apache dan MySQL. Nah, ini dapat di start. Ini awalnya di start, kemudian kita ke bagian Chrome. Nah, di Chrome ini kita lakukan localhost. Nah, di sini yang sudah ada di website ini hasil dari website HTML script yang sudah disimpan di bagian Sublime. Kemudian kita dapat membukanya di Chrome localhost. Nah, ini hasil dari
yang sudah diolah. Oke, pengolahannya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan yang bisa didapatkan di materi ini, kita dapat mengolah dari skrip-skrip yang sudah disediakan. Ini dapat kita lakukan pengolahan yang lebih banyak, ataupun kita bisa melihatlah bagaimana skrip yang sudah dibuat, kemudian hasil-hasil pengolahan yang di Adispro ini dapat kita gabungkan, kemudian mendapatkan suatu hasil yang baru di kita output di bagian website baru. Oke, terima kasih.